Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Disebutkan bahwa keterangan manusia yang sudah bertahun-tahun itu bisa terfragmentasi, bisa saja lupa, termasuk juga penjelasan dari Ibnu tadi. Ya itu kan menurut Pak Pedrik itu. Ya, jadi kalau saya perhatikan Pak Pedrik tadi bicara, tidak benar itu 1000% tidak benar. Kalau Pak Pedrik mengatakan 1000% tidak benar, berarti Pak Pedrik tahu bahwa Ibnu itu bukan berada di Bandung, ya. Kalau tidak benar, kecuali saya tidak yakin Ibnu ngomong begitu, kok bisa mengingat semua, itu baru saya maklumi. Tapi kalau menjustis tidak benar, kalau menjustis bahwa Ibnu tidak benar, berarti Bapak mengetahui yang sebaliknya. Apa yang dikatakan Ibnu itu tidak benar, berarti ada yang benarnya, Bapak mengetahui sebaliknya. Ini logika, Pak. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, mengenai keterangan saksi. Mau 1000 saksi itu dinilainya 1. Pasal 184 KUHP ya Bu, itu jelas alat bukti yang sah itu keterangan saksi. Keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama, keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan kemudian keterangan terdakwa. Ketika ada satu orang saksi ya Bu, dimintai keterangan yang kalimatnya masih terbantah-bantah, kemudian hakim masih belum yakin, ditambah lagi saksi satunya, keterangannya jelas tapi pada intinya sama. Bayangkan dua saksi tadi, kalau satu saja tidak jelas, tetapi dua saksi ya sangat jelas. Jadi walaupun nilainya 1 ya untuk mengetahui yang sama, tapi itu memperjelas, ya, tapi tetap dianggap meyakinkan hakim. Kan, ya, walaupun keterangannya sama 1000 pun tetap dianggap satu lagi. Ya silakan. Saya begini, saya jelaskan. Yang saya yakin itu tidak benar itu daripada psikolog. Karena manusia itu tidak mungkin bisa namanya hipertemesia. Di dunia ini hipertemesia itu berapa orang daripada sekian ratus juta manusia. Itu tidak mungkin, karena saksi Ibnu ini mengaku tanggal 27 Agustus tahun 2016. Maksudnya tidak mungkin seprecise ya, itu seperti ya. itu yang tidak mungkin menurut baik, saya. baik. Kalau soal benar, dia saksinya benar atau tidak benar itu wewenangnya penyidik. Hakim nanti yang menilai, bukan saya. Saya tidak punya wewenang. Tapi kalau seseorang saksi mengingat detil suatu peristiwa 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, jelas itulah adalah saksi yang tidak benar. Itu yang kalau bagaimana silakan nanti polisi kan bisa panggil psikolog untuk memeriksa lebih lanjut. Kan begitu. Keterangan saksi maupun 1000, alat bukti saksi itu cuma 1. Kan gitu, saksi dia mau nomor 1, nomor 2 dari pasal 185 KUHP. Satu alat bukti ya. 1000 saksi nggak ada artinya. Betul, makanya kalau bisa dikaitkan itu wewenang polisi, bukan saya. Saya hanya menjelaskan pendapat saya bagaimana penilaian terhadap keterangan daripada saudara itu. Saya mau bergabung dengan Mel. Ini mungkin yang publik juga sudah mendengar nama ini muncul setelah tampil di salah satu podcast, yaitu podcast Sejak PPK. Karena Mel ini mengaku ada di tempat kejadian, menyaksikan langsung, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Mel. Selamat malam Bu. Ya, Mas Mel, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda sudah berani untuk bergabung di sini. Dan kami juga harus disclaimer dulu ke pemirsa, kami juga melakukan verifikasi kebenaran bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian, dan dia berani membuka identitasnya, sudah sepersetujuannya untuk muncul di layar TV One malam hari ini. Mas Mel, bisa tidak Anda menjelaskan ke saya malam kejadian itu seperti apa? Anda ada di mana? Jadi malam itu saya masih ada di kosan Bu. Sebelum terjadinya malam, sore sih
saudara Eki itu nelpon saya, si Ade Eki. Ini korban ya? Iya Bu, Oke. seperti ini. Oke, bagus. Anda kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban, dan juga Vina berarti. Iya ya? Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya Iya. seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temennya lah Dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu. Linda Akhirnya temannya Vina? kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Nah, saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Eki, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah? Kenapa? Nggak sempat cerita, nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor, teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa Dek, kita lanjut aja jalan, saya bilang begitu. Nah akhirnya kami jalan, kami sempat singgit di jalan, putar-putar. Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan rame Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9-an Bu, jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah habis itu kami mampir di taman, ini Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di Taman Sumber tuh. Anda berpisah berarti dengan Eki malam itu? Belum berpisah di situ, belum berpisah waktu di taman itu, belum berpisah. Oke, Mas maaf kameranya boleh dibenerin dulu Mas? Wajahnya nggak terlihat. Oke, terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi Mas Melmel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah, kalau gitu mau pulang ayo, saya antar. Akhirnya kami putar nih, kami putar, arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhir si Eki, Dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin, karena bensin motor Akang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina? Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda? Ya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami si bensin itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Linda, loh kok si Eki sama Pina kok ngeliat kok nggak berhenti kok terus sama gitu kan. Coba kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM Bu. Chat aja saya bilang begitu kan. Oke, yang itu kan kita sudah dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Anda menyaksikannya. Silakan. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya Bu? Iya. Ya jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung Bu. Warung itu nggak besar sih. Kemudian di TKP pembunuhan penganiayaan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1 Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa?
Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama tuh ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah ramai Bu, di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang Sudah lihat? ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki Bu, disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak, tidak itu melaporkan saya ke berpikir- orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa lama? ada kalau sejaman Bu, kurang Oke. lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin dia ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara Saat membawanya? itu digonjeng 3 Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar, bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang pentingnya saya ngeliatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis di bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu. Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang, Ada Bu. termasuk Saka Tatal. Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya, panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana saya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri si, pertama saya nampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Anda sudah berani untuk tampil malam hari ini, dan kami meyakinkan kembali bahwa Anda berani mempertanggungjawabkan pernyataan dan kesaksian Anda. Tapi paling tidak kita mendengarkan informasi yang baru malam hari ini bahwa Mel menyaksikan 8 orang yang terpidana masuk yang ditahan oleh pihak kepolisian. Baik, dan saksi ini juga kami dapatkan dari teman-teman dari Jejak Backpacker. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini untuk memberikan informasi juga terkait hal ini. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.